Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan Mesias, tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia dikejar, didengar, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bagaimana tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tentang Nikodemus. Saudara, keteguhan iman menjadi syarat yang sangat penting untuk menyampaikan kebenaran sebagai warta kenabian. Untuk itu, sumber keberanian untuk itu tidak lain yaitu penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui pengenalan yang mendalam akan diri Yesus. Di tengah hadangan berbagai ancaman, tingkah dan tantangan, sudah semestinya seseorang semakin mengandalkan Tuhan. Ia sepenuhnya mempercayakan hidupnya dalam rancangan dan tanggung jawab Tuhan. Hanya dengan cara demikian, seseorang dapat berani hidup, memperjuangkan keberanian itu. Rupa-rupanya, pewartaan Yesus tentang air hidup justru melahirkan perbedaan tanggapan bahwa menimbulkan konflik. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi gambaran seorang yang berhati lembut dengan mengambil tokoh Nikodemus. Nikodemus diam-diam mengenal dan menjadi murid Yesus. Ia membuka hati dan pikirannya untuk mengenal pengejaran-pengejaran Yesus. Pengalaman iman akan Sang Penebus memiliki daya kekuatan untuk dapat mengenal sesama dalam kacamata Kristus. Kita mampu melihat kelemahan orang lain sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Nikodemus memberi gambaran kepada kita akan arti iman yang sesungguhnya. Ia tidak mau menyerah untuk bertemu Yesus. Kita sebagai orang beriman perlu meletakkan dasar yang kuat agar iman kita semakin mendalam. Kita dapat menjadi nabi zaman sekarang yang harus mewartakan kebenaran dengan cara-cara yang tidak keras. Melalui kelembutan, kita sebenarnya telah dibekali
semangat juang seorang murid sejati. Saudara terkasih, Nikodemus dalam Injil hari ini berani mengatakan kebenaran, sebab ia telah lebih dahulu datang dan mengenal pribadi Yesus. Ketika banyak orang dan pemimpin Yahudi meragukan Yesus, ia berani meluruskan isi ajaran Taurat. Nikodemus menegaskan bahwa tidak benar atau tidak diizinkan menghukum orang tanpa terlebih dahulu mendengarkan penjelasan mengenai tuduhan yang dijatuhkan terhadapnya. Sesungguhnya keraguan mereka muncul hanya karena mereka tidak mau datang dan membuka diri untuk mengenal Yesus secara lebih dalam. Seringkali kita mengalami dalam kehidupan kebersamaan kita, ada orang baik yang memperjuangkan kebenaran tetapi tidak diterima masyarakat. Lebih parah lagi bila berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan. Dalam keadaan demikian, kita diajak untuk bersandar pada Yesus sebagai teladan keberanian kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.